Bayangkan situasi ini. Kamu baru saja bertemu seseorang di pesta. Kalian berbicara selama 30 menit penuh, tertawa bersama, berbagi cerita, benar-benar terhubung. Percakapan itu terasa hidup, bermakna, dan nyata. Lalu seseorang lain menghampiri dan berkata, kenalin dong sama teman barumu. Dan di sana kamu berdiri, mulut sedikit terbuka. Otak berputar penuh panik. Karena kamu sama sekali tidak ingat namanya. Bukan karena kamu tidak peduli. Bukan karena percakapannya tidak berkesan. Kamu ingat dengan sempurna baju yang dia pakai, cara unik dia tertawa, fakta bahwa dia benci kopi tapi minum 3 cangkir malam itu. Kamu ingat setiap detail yang bermakna. Tapi namanya hilang. Seolah otak kamu memutuskan bahwa nama adalah satu-satunya informasi yang tidak perlu disimpan. Selama bertahun-tahun, mungkin kamu sudah diam-diam memikul rasa bersalah untuk ini. Menyebut dirimu pelupa, tidak sopan, atau tidak cukup peduli pada orang lain. Tapi, kenyataannya jauh lebih kompleks dari itu. Dan jauh lebih menarik. Karena melupakan nama bukan soal karakter. Ini soal arsitektur otak kamu. Dan ternyata, otak yang paling sering melupakan nama adalah beberapa otak paling empatik dan paling kreatif yang pernah ada. Mari kita mulai dari mekanismenya. Ketika kamu pertama kali mendengar nama seseorang, otak kamu melakukan sesuatu yang luar biasa kompleks dalam sepersekian detik. Suara yang kamu dengar, entah itu Budi, atau Siti, atau Rafael, harus diproses oleh korteks auditori, diidentifikasi sebagai kata yang bermakna, lalu dikaitkan secara paksa dengan wajah baru yang sedang kamu lihat, ekspresi yang sedang kamu baca, konteks sosial yang sedang kamu navigasi, dan tekanan sosial untuk tampil ramah dan menarik. Semua secara bersamaan. Masalah utamanya adalah ini. Nama orang tidak membawa makna inheren. Kata panas langsung terhubung ke memori sensori tentang api, matahari, dan kulit yang terbakar. Kata rumah membawa gambaran, bau, dan perasaan. Tapi Budi tidak memberitahu otakmu apapun tentang siapa Budi itu. Nama adalah label arbitrer, suara kosong yang harus kamu kaitkan secara paksa ke seseorang yang baru kamu kenal. Otak secara alami dan konsisten memprioritaskan informasi yang bermakna, emosional, dan kontekstual di atas label arbitrer. Saat kamu bertemu seseorang baru, otakmu sedang bekerja keras menyerap semua hal yang penting. Apakah orang ini aman? Apa yang mereka rasakan? Apa yang ingin mereka sampaikan? Nama, secara neurologis, masuk sebagai prioritas terakhir. Bukan karena kamu tidak mendengarnya, tapi karena otakmu sedang mengerjakan hal yang jauh lebih kompleks pada saat yang sama. Psikolog kognitif menyebut ini encoding failure, kegagalan encoding. Bukan lupa, perbedaannya krusial. Melupakan sesuatu berarti informasi itu pernah masuk dan kemudian hilang. Encoding failure berarti informasi tidak pernah benar-benar masuk sejak awal. Kamu tidak pernah menyimpan namanya. Jadi secara teknis, kamu tidak melupakan apapun. Sekarang, ini bagian yang paling mengejutkan dan mungkin yang paling membebaskan. Penelitian dari Northwestern University menemukan sebuah paradoks yang indah. Semakin dalam seseorang terlibat secara emosional dalam percakapan, semakin besar kemungkinan mereka melupakan nama lawan bicaranya. Bukan semakin kecil, semakin besar. Artinya, orang yang paling hadir, paling penuh perhatian, paling benar-benar mendengarkan dalam percakapan. Mereka adalah orang yang paling mungkin berdiri di akhir malam dengan tidak ingat nama siapapun yang mereka temui. Orang-orang yang pandai mengingat nama justru sering menggunakan sistem mental yang aktif dan disadari. Mereka mengulang nama dalam kepala, membuat asosiasi visual, secara aktif menaruh perhatian pada label itu. Mereka sedang melakukan pekerjaan memori secara sadar. Sementara kamu tanpa sadar sedang melakukan pekerjaan koneksi manusia yang jauh lebih dalam. Perhatianmu mengalir ke tempat yang lebih hidup dari sekedar label. Empati yang kamu berikan, perhatian penuh yang kamu curahkan ke dalam percakapan
adalah alasan utama mengapa namanya tidak tersimpan. Kamu terlalu sibuk benar-benar mendengarkan. Ada dimensi lain yang jarang dibicarakan. Default Mode Network. Otak manusia memiliki dua mode utama. Mode pertama adalah Task Positive Network. Aktif ketika kamu fokus pada tugas spesifik, mengikuti instruksi, atau memproses informasi berurutan. Mode kedua adalah Default Mode Network atau DMN. Aktif ketika kamu melamun, berimajinasi, berpikir tentang masa depan, atau membuat koneksi kreatif antara ide-ide yang tampaknya tidak berhubungan. Penelitian secara konsisten menemukan bahwa orang dengan DMN yang sangat aktif cenderung lebih kreatif, lebih empatik, lebih mampu berpikir abstrak, dan melihat hubungan yang tidak terlihat orang lain. Mereka juga, secara konsisten dan dapat diprediksi, lebih buruk dalam mengingat detail spesifik, seperti nama, tanggal, dan fakta arbitrer. Ini bukan kelemahan yang perlu diperbaiki. Ini adalah trade-off neurologis yang sudah ditetapkan. Otakmu telah memilih, atau lebih tepatnya sudah dibangun, untuk mengoptimalkan koneksi, kreativitas, dan empati. Dan harga yang dibayar adalah memori untuk detail arbitrer. Seniman, penulis, peneliti, terapis, dan orang-orang dengan kecerdasan interpersonal tinggi adalah kelompok yang paling sering melaporkan kesulitan mengingat nama. Bukan kebetulan, itu pola. Lalu ada faktor kecemasan sosial, dan ini berlaku bahkan untuk orang yang tidak menganggap diri mereka pemalu atau introvert. Bahkan kecemasan sosial ringan yang tidak kamu sadari, tekanan kecil untuk tampil menarik, kekhawatiran tentang kesan pertama, ketegangan halus yang hadir di ruangan yang penuh orang asing, memicu pelepasan kortisol, hormon stres. Dan kortisol secara langsung dan segera mengganggu proses encoding memori. Kamu hadir secara fisik, telingamu berfungsi sempurna, tapi sistem memorimu sedang beroperasi di bawah kapasitas, karena sebagian dari sumber dayanya sedang digunakan untuk mengelola ketegangan sosial yang bahkan tidak kamu sadari sedang kamu rasakan. Ini menjelaskan mengapa kamu mungkin lebih baik mengingat nama orang yang kamu temui dalam situasi yang santai dan nyaman, dibanding nama orang yang kamu temui di pesta besar, wawancara kerja, atau momen sosial yang terasa penting. Sebelum kita lanjut ke solusi, ada satu fakta yang perlu kamu dengar. Lebih dari 85% orang dewasa secara reguler melupakan nama orang yang baru mereka temui. 85%. Ini bukan kelompok kecil orang yang buruk dalam mengingat nama. Ini hampir semua orang. Ini kondisi manusia yang sangat normal. Hanya tidak ada yang membicarakannya karena terlalu memalukan untuk diakui secara terbuka. Dan ada fenomena lain yang pasti pernah kamu alami. Tip of the tongue phenomenon. Kamu tahu nama seseorang. Kamu bisa merasakannya ada di sana, tepat di ujung pikiranmu, tapi tidak bisa menariknya keluar. Otak kamu sedang menyaring ribuan koneksi dan asosiasi. Dan nama yang spesifik itu tenggelam dalam kebisingan jaringan yang terlalu kaya. Orang yang paling sering mengalami ini adalah orang dengan kosakata luas dan jaringan semantik yang kompleks. Otakmu terlalu kaya untuk akses yang cepat dan langsung. Jadi, apa yang bisa dilakukan? Teknik pertama dan paling efektif, gunakan nama seseorang langsung setelah kamu mendengarnya. Dalam kalimat pertama, respons kamu. Senang ketemu kamu, Dani. Jadi, Dani, kamu bilang tadi. Pengulangan aktif ini memindahkan nama dari memori kerja jangka pendek ke encoding yang lebih dalam. Bukan karena pengulangan itu ajaib, tapi karena kamu secara aktif memproses ulang bunyi itu dan mengikatnya ke konteks percakapan yang sudah sedang kamu bangun bersama. Teknik kedua, buat asosiasi yang absurd. Otak manusia jauh lebih baik mengingat sesuatu yang aneh, visual, dan emosional daripada sesuatu yang netral. Kalau namanya Reza, bayangkan dia sedang merezeki, uang jatuh dari langit ke atasnya. Kalau namanya Bunga, bayangkan kepala bunga sunflower besar menggantikan kepalanya. Semakin tidak masuk akal gambarannya,
semakin kuat encodingnya. Ini bukan trik konyol, ini adalah cara sistem memori manusia bekerja secara literal. Teknik ketiga, minta konfirmasi dengan jujur. Maaf, boleh aku minta namamu sekali lagi? Aku ingin memastikan aku menyebutnya dengan benar. Hampir semua orang merespons ini dengan positif, karena itu menunjukkan bahwa kamu cukup peduli untuk ingin menyebut nama mereka dengan benar. Kejujuran yang sederhana ini sering meninggalkan kesan yang lebih baik daripada berpura-pura ingat. Tapi di atas semua teknik itu, ada satu hal yang paling penting. Berhentilah meminta maaf berlebihan untuk ini. Berhentilah menyebut dirimu pelupa, seolah-olah itu adalah cacat karakter. Lupa nama bukan bukti bahwa kamu tidak peduli pada orang lain. Seringkali, berdasarkan semua yang baru kita bahas, itu adalah bukti sebaliknya. Otakmu memilih koneksi di atas katalog, kehadiran di atas pencatatan, manusia di atas label mereka. Kemampuan mengingat nama adalah keterampilan yang bisa dipelajari dan dilatih. Tapi empati yang tulus, kehadiran yang penuh, dan koneksi yang dalam, itu bukan keterampilan yang bisa dilatih dengan mudah. Itu kualitas yang banyak orang habiskan seumur hidup untuk mencarinya. Kamu tidak rusak, kamu tidak membosankan. Kamu hanya memiliki otak yang memprioritaskan manusia di atas nama mereka. Dan jika itu adalah salah satu kegagalanmu, maka itu adalah kegagalan yang sangat manusiawi dan sangat indah.